Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2346 dari Hati ke Hati. Ledakan. Gemuruh. Kedua kaisar menampilkan sepenuhnya hukum Dao, meskipun tidak ada bencana guntur, tetapi ketiadaan bergemuruh terus-menerus, satu timur dan satu barat, satu pria dan satu wanita, dua kaisar, seperti dua monumen dunia, keduanya tak terkalahkan dan menguasai dunia jiwa juga meninggalkan legenda abadi. Langit redup, karena cara kaisar menguasai tubuh, menutupi kecemerlangan yang seharusnya dimilikinya. Kaisar Hantu Barat Dong Yaoqi, lihat ke sana. Cloning seni rahasia, pahamilah. Saya selalu merasa bahwa cara kaisar mengatur tubuh dan telah menjadi kubis Cina. Di masa lalu, Liu Ruyan, yang ke-11 Kaisar Great Chu, dan sekarang ada Tang Tang. San Shao dan Ye Ling, bagaimanapun, dibandingkan dengan monster muda tingkat kaisar seperti Ye Chen dan Jining Xuang, mereka semua adalah pediatri. Kami ingin menarik, tetapi tidak bisakah? Kami. Ada banyak orang di langit, seperti lautan hitam pekat, mengelilingi dua bagian langit dan bumi, menghela nafas, mendesah, dan mendecakkan lidah mereka. Hari-hari ini, saya telah melihat banyak bencana, dan saya telah melihat sebuah banyak hukum kaisar. Generasi baru kebangkitan raja telah menandai datangnya zaman keemasan. Ye Chen berdiri di langit, bingung. Dia tidak asing dengan permaisuri Yaoqi. Dia telah bertemu dengan yang paling berbakat permaisuri dalam kesengsaraan surgawi Raja Suci. Dia adalah warisan abadi, tidak ada keraguan bahwa dia menakutkan. Adapun Kaisar Hantu di King, ini adalah pertama kalinya dia melihat kehormatannya. Meskipun dia belum pernah menemukannya di Tianji, dia memiliki karma yang konyol bersamanya. Kutukan terlarang bulan, juga dikenal sebagai hukum abadi Yin Yang, diciptakan oleh Kaisar Hantu. Siapapun yang berada di dalamnya akan menderita sejenis skizofrenia. Hari itu normal, tapi begitu malam tiba, itu adalah orang lain. Jining Xuang dari masa lalu adalah bukti terakhir yang baik. Hukum terlarang semacam ini mudah dijelaskan, dan kombinasi yin dan yang lebih baik daripada produk khusus Dacu. Kaisar yang membosankan sangat langka untuk sesaat, dia ingin berjuang untuk Tang San Xiao Kaisar Hantu, dia adalah seorang kaisar yang serius, dia juga seorang kaisar, berapa banyak metode rahasia yang tidak masuk akal telah dibersihkan, dan saya tidak tahu caranya banyak junior. Tetap berpegang pada hati Tao, dan jika kamu bertahan dalam batas waktu, jalan kaisar akan dihancurkan. Ye Chen mewariskan pengetahuan spiritualnya kepada mereka berdua. Dialah yang paling banyak berbicara dalam selamat dari malapetaka ini. Jalan Taoisme juga merupakan jalan yang diretas. Memotong dan memotong, karena diretas karena pengalaman. Baik Tang San Xiao dan Ye Ling tidak bisa berkata apa-apa, mereka hanya menganggukkan kepala dan mengangguk. Dua orang yang tertawa dan tertawa di hari kerja terlihat sangat khusyuk sekarang. Itu adalah kehancuran tubuh dan kehancuran para dewa. Ledakan. Ledakan. Diiringi oleh dua ledakan dari timur dan barat, malapetaka badan hukum kaisar tiba-tiba terbuka. Ye Ling dan permaisuri Yaoqi bertarung melawan Chang Miao. Mereka berdua wanita, seperti Suano dari 9 langit, seperti ratu dunia yang tak tertandingi. Menuangkan cahaya bulan yang cemerlang. Terlihat bahwa Ye Ling jatuh tertiup angin, sering berdarah, dan awan peri berwarna-warni yang melekat di sekitar tubuh peri hampir musnah oleh pukulan itu, lebih menyatu dengan cara pembunuhan kaisar. Perang. Desisan gadis kecil itu nyaring dan kuat, dan dia mengubah baju besinya menjadi baju besi dengan asalnya sendiri. Ini dapat digambarkan sebagai heroik dan heroik, seperti seorang jenderal wanita, meskipun dia tahu dia tak terkalahkan, dia tetap bertarung sampai mati. Dia adalah putri Ye Chen, dan ayahnya sangat terkenal. Di masa lalu, satu orang memilih 32 kaisar, dan mereka semua berhasil bertahan. Dia hanya badan hukum kaisar, dan tidak ada alasan mundur. Di bawah perhatian semua orang, keadaan pikirannya disublimasikan dalam pertempuran, bermandikan darah, dan pernah memaksa permaisuri Yaoqi mundur, dan para paman serta senior yang melihatnya terkejut. Seorang ayah harimau tidak memiliki putri anjing, dan dia tidak akan pernah mempermalukan kejayaan generasi ayahnya dalam pertempuran ini.
Ye Chen menatap diam-diam, ekspresinya tenang, matanya tenang, dan dia sangat percaya diri pada putrinya. Meskipun dia kalah dari permaisuri Yao Qi, tidak masalah untuk bertahan dalam batas waktu. Dia adalah orang yang tenang dan dapat diawasi yang tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya, gambarnya terlalu berdarah, dan pertarungannya terlalu brutal, jika seorang wanita menjadi kejam, bahkan seorang kultivator laki-laki akan berbulu karena menontonnya. Sialan, percaya atau tidak, aku membuka batas darah. Kaisar itu luar biasa. Kamu bisa menyusulku, dan nama keluargaku adalah milikmu. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu akan memperlakukan saya sebagai tikus. Dibandingkan dengan Yeling, Tang San jauh lebih hidup di sana. Kegembiraan semacam ini tidak mengacu pada gerakan pertempuran, tetapi teriakan pria kecil berkulit hitam gendut sejak dimulainya perang. Gadis itu tidak berhenti berbicara berlarian, yang dilihat dunia adalah bayangan hitam. Tidak mungkin, pria itu terlihat terlalu gelap. Namun, dia masih meremehkan Kaisar Hantu, keterampilan tubuhnya luar biasa, dan kecepatan yang dia banggakan, di depannya, seperti lelucon. Dia terpeleset, tetapi Kaisar Hantu semakin terpeleset. Tidak ada pernyataan pembukaan, dan dia dipukuli sampai mati. Hukum Kaisar tidak memiliki kewarasan, dan dia menggunakan semua keterampilan membunuh yang hebat. Benjolan hitam itu diledakkan olehnya beberapa kali. Sama seperti ini, Tang Sanxiao masih membawanya dengan keras kepala, dan tidak membuka batas warisan darah. Ini adalah malapetaka, dalam analisis terakhir, ini adalah semacam nirwana, perlu mengumpulkan prinsip-prinsip Taoisme dan meredam tubuh seseorang dalam pertempuran. Jika batas warisan darah dibuka, itu akan kehilangan makna transformasi. Selain itu, batas warisan darahnya tidak lengkap, dan setelah digunakan, kekuatannya akan berkurang, dan begitu digunakan, kekuatannya akan melemah, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan membuka batas warisan darah. Pria kecil hitam gemuk memang mendapat dukungannya, tetapi dalam arti tertentu, dia, yang tidak membuka batas warisan darah, jauh di belakang Yeling dalam hal kekuatan tempur. Bahkan Yeling dipukuli sampai habis oleh hukum Kaisar, apalagi itu dia, jika dia benar-benar ingin melawan Kaisar Hantu, dia akan kalah telak. Ini adalah malapetaka, dan akan ada saatnya tirai berakhir. Ketika ada sinar cahaya lain di dunia, hukuman ilahi ini akhirnya berakhir. Permaisuri Yao Qi tidak menyerang lagi, dan sosok mimpinya menghilang sedikit demi sedikit sebelum pergi. Dia menunjukkan senyum tertinggi kepada Yeling, yang tidak menghibur generasi muda. Kaisar Hantu menghilang, tanpa urutan tertentu. Sama seperti permaisuri Yao Qi, dia juga mengenali Tang Sanxiao. Perbedaan dari permaisuri adalah ketika Kaisar Hantu pergi, ada jejak keanehan di matanya, bertanya-tanya mengapa Tang Sanxiao begitu gelap. Hukum Kaisar Dao tergerak. Ye Chen akhirnya pindah, membawa Yeling dan Tang Sanxiao, dan langsung pergi ke Heng Yue. Namun, penonton dibiarkan tidak puas. Meskipun malapetaka di sisi ini berakhir, malapetaka di sisi lain terus berlanjut, tetapi tidak ada yang pergi untuk melihatnya melihat malapetaka hukum Kaisar, malapetaka lain dan hukuman ilahi secara alami kehilangan warnanya. Melihatnya lagi, tidak semenarik dua bencana ini. Di sini, Ye Chen telah tiba di puncak Yunfei, mengorbankan sumber tubuh suci, mengubahnya menjadi lautan emas, dan memasukkan Yeling dan Tang Sanxiao ke dalamnya. Dalam pertempuran ini, mereka berdua terluka parah, terutama lelaki gemuk hitam kecil itu, yang terpana menahan serangan Kaisar Hantu tanpa membuka batas warisan darah, dan hampir terbunuh oleh pemukulan itu. Niat membunuh Dao, tetap saja menyebabkan kekacauan, berusaha memadamkan api roh primordialnya. Memang benar dia telah selamat dari malapetaka, dan kondisinya sangat buruk. Yeling jauh lebih baik darinya, Putri Ekaristi, yang mewarisi beberapa ketahanan Ekaristi yang mendominasi, dan dengan latar belakangnya yang mendalam, bahkan dalam tidur nyenyak, dia juga mencoba yang terbaik untuk melawan pembunuhan Kaisar. Niat. Ye Chen berdiri di antara keduanya, meletakkan tangannya di pundak keduanya, menuangkan kekuatan darah ke mereka, menghapus niat membunuh untuk keduanya, dan tidak ragu menggunakan darah suci untuk meredam tubuh keduanya. Susi terlalu fokus, Ye Chen sepertinya tidak menyadari kedatangan tubuh suci wanita, berdiri di Golden Overseas, menatap mata Tang Sanxiao, seperti Kaisar Hantu sebelumnya. Apakah ini seseorang? Mengapa begitu gelap? Mengalihkan pandangannya dari Tang Sanxiao, dia menatap Yeling lagi. Ini adalah Putri Ye Chen, dan juga Putri Chuling.
Malam itu, ketika dia sedang melihat puncak Yunfei di luar gunung, gadis kecil bernama Yeling membuat permintaan besar di bawah matanya yang melotot. Balas dendam ayah. Sampai hari ini, dia masih ingat tatapan kebencian Yeling. Lagi pula, jika bukan karena dia, Ye Chen tidak akan mati bertarung di pilar iblis, dan Yeling telah mengukir hutang darah itu padanya. Kalian sangat mirip. Orang suci wanita itu bergumam, menatap mata Yeling, dia kesurupan. Menatap Yeling saat ini, dia sepertinya mengingat peristiwa masa lalu, zaman kuno telah dilupakan, jauh tahun, berapa banyak perubahan hidup, dia tidak dapat mengingat berapa banyak musim semi dan musim gugur. Tidak lama kemudian, kelompok orang tua yang Ding Tian, Su Fu, dan Pang Pangcuan datang, dan mereka menganggap Yeling sebagai cucu yang berharga, dan mereka sangat khawatir, jadi mereka datang berkunjung. Melihat Ye Chen menyembuhkan lukanya, dia tidak mengganggunya. Ketika dia melihat tubuh suci wanita, dia terlihat aneh. Aku pernah mendengar Xie Yun mengatakannya, kali ini pertama kalinya aku melihatnya. Mata beberapa orang yang memandangi tubuh suci wanita agak menyayangi, seperti seorang kakek yang memandangi cucunya, gadis kecil ini berdaging dan merah muda, dan hati semua orang senang melihatnya. Tubuh suci wanita itu mengabaikanku, berbalik dan pergi. Ibuku adalah tubuh suci, jenis yang sangat dekat dengan Dacheng. Aku tidak tahu sudah berapa generasi yang ditunggu Bill, tapi dia memperlakukanku seperti cucu perempuan. Mengapa wajahnya begitu besar? Secara visual, gadis kecil ini pemarah. Sekelompok lelaki tua membelai janggut mereka. Ketika orang tua, mereka menyukai lelaki kecil. Ini adalah kerabat antar generasi yang legendaris. Sayangnya, mereka salah menilai siapa mereka. Jika mereka mengetahui identitas wali perempuan, mereka mungkin akan ketakutan. Berdebar. Orang-orang tua itu datang dan pergi dengan cepat. Sebelum pergi, mereka mengambil Xiao Yefan dan Xiao Yanglan, seorang cucu dan menantu perempuan, dan mereka harus dibawa pergi selama 2 hari. Saat malam tiba, Ye Chen keluar dari lautan emas. Adapun Yeling dan Tang Sanxiao, niat membunuh kaisar telah musnah, dan tidak ada lagi ketakutan akan hidup. Bekas luka yang tersisa dapat sembuh dengan sendirinya. Keduanya sudah berada di alam Raja Suci yang sebenarnya. Ayo, mari kita bicara dari hati ke hati malam ini. Ye Chen menepuk debu dan duduk di bawah pohon tua. Orang suci wanita itu cukup fokus pada ukiran-ukiran kayu. Sejak dia datang ke puncak Yunfei, yang paling dia lakukan, selain makan, adalah mengukir ukiran kayu. Dia tidak menanggapi kata-kata Ye Chen. Apakah kamu tahu pemilik kursi naga giok putih? Ye Chen mengeluarkan kendi itu. Kupikir kamu hanya akan menahan diri dan tidak bertanya, kata santo wanita itu dengan ringan. Maka kamu akan mengatakannya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tidak ada komentar. Jawaban santo wanita itu tajam dan rapi. Ye Chen batuk kering. Dia ingin bermain-main, tetapi setelah memikirkannya, dia melupakannya. Jika orang suci wanita tidak ingin membicarakan semua rahasia, dia pasti tidak akan bisa menanyakannya. Itu akan menjadi tidak berguna untuk menakutinya. Menggelengkan kepalanya dengan malu, Tuan Muda Ye duduk tegak, menyilangkan kakinya di bawah pohon tua, dan diam-diam menutup matanya. Ini juga merupakan pencerahan meditasi, pencerahan adalah reinkarnasi, dan saya ingin menemukan cara lain untuk menemukan peluang terobosan. Persepsi Tao sangat dalam dan mendalam, dan momen pencerahan mungkin bertentangan dengan langit. Dia berjalan melawan langit semua jalan, tidak mengandalkan dirinya sendiri darah, tapi pemahaman tentang Tao. Di bawah bulan, hukum reinkarnasinya terwujud, melilit tubuhnya, tampak tersembunyi. Pada titik ini, wali perempuan, yang asyik mengukir ukiran kayu, tiba-tiba mengangkat matanya dan bisa mencium jalan Ye Chen, yang sangat misterius, dan hukum reinkarnasi saat ini lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan. Belum memahami hukum ini, tetapi Ye Chen, yang berada di alam suci agung, benar-benar dapat menyadari tingkat ini. Namun, memikirkan identitas lain Ye Chen, dia merasa lega, dia memiliki latar belakang reinkarnasi, dan dia adalah makhluk tertinggi, tidak mengherankan jika dia dapat menyadari hukum ini. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Baru pada hari keempat dan malam Ye Chen Huo membuka matanya, bangun tanpa sadar, dan melihat ke dalam kehampaan. Ada pengunjung yang melangkah ke Gunung Heng Yue dan langsung datang ke puncak Yunfei, 2 pria dan 2 wanita. Perhatikan lebih dekat, bukankah itu Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu? Satu orang memegang seseorang di tangannya, satu adalah dunia fana,
yang lainnya adalah 6 alam, keduanya adalah saudara laki-laki dan perempuan, keduanya dalam keadaan koma. Ye Chen mengangkat alisnya, begitu terang-terangan, itu jelas mengganggu. Tuan muda Ye, jangan datang ke sini tanpa masalah. Kedua gadis itu mendarat tanpa urutan tertentu, berbisik dan tertawa. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka masih sangat cantik, tidak mudah tersinggung, dan lebih menawan ketika mereka mendengar berita itu. Mereka berdua meneteskan air mata, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen masih hidup, mereka tidak dapat menahan tawa, tetapi mereka tidak kembali ke Dacu. Kalian berdua sangat berani. Apakah kamu membawanya kembali? Ye Chen mengerutkan kening. Raja manusia pernah meninggalkan kesadaran spiritual, dan mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang bisa mengganggu kesengsaraan di antara mereka berdua. Hong Chengsui tersenyum dan menurunkan Hong Chen. Karena tidak ada yang mengganggu, aku akan membawanya kembali ke Dacu. Chu Lingyu tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak ada yang mengganggu. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap 6 arah dunia. Setelah lebih dari 10 tahun, melihat mereka berdua lagi, saya merasa emosional. Dia menggunakan Zhou Tian untuk secara diam-diam menghitung nasib kedua orang itu, dan terkejut menemukan bahwa nasib 6 dunia manusia sangat sulit, dan tidak peduli seberapa besar bencana itu tidak akan mengganggu nasib mereka. Dihitung, dan dia juga keturunan Zhou Tian. Jika dia mencoba menyimpulkan Taoisme di lapangan, dia dan Raja Rakyat masih tertinggal jauh. Karena Raja Rakyat mengatakannya, dia tidak akan meragukannya, lalu bagaimana dengan kemampuannya? Dia sedang menonton, dan orang suci itu juga sedang menonton, sedikit mengernyit. Kultivasi sangat dekat dengan Dacheng, penglihatannya masih ada, dia dapat melihat bahwa dunia manusia dan 6 alam berada dalam kondisi setengah respons pra dan respons setelah berada dalam tubuh yang sama, setelahnya. Respons adalah penampilannya, dan respons setelahnya adalah interiornya rupanya, dia belum pernah mendengar tentang Ying Jie dalam bentuk ini. Selain itu, dia juga mencium hukum yang sangat menakutkan dari mereka berdua, ruang dan waktu, yaitu, kedua paruh waktu ini pasti telah melanggar hukum ruang dan waktu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap Ye Chen dengan curiga. Mereka bertiga memiliki kehidupan yang persis sama, dan ada banyak sekali koneksi dalam kegelapan. Dengan kata lain, akar dunia manusia dan 6 jalan adalah Ye Chen. Baru atau tidak? Ye Chen menatap tubuh suci wanita sambil tersenyum. Hubungan macam apa yang kalian bertiga miliki? Santo wanita itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Katakan padaku siapa pemilik kursi naga itu, dan aku akan memberitahumu asal-usul kedua orang ini, kata Ye Chen dengan transmisi suara, aku tidak tahu. Episode 2347 Seseorang menjadi kaisar. Mendengar ini, wanita suci itu mengerutkan kening, ragu sejenak, berbalik dan pergi tanpa menjawab, dan ketika dia berjalan jauh, dia masih tidak lupa untuk melihat kembali ke dunia manusia dan Liu Dao. Penampilannya juga yang membuat tubuh 6 dunia manusia bergetar di hadapan Ying Jie, dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia harus segera lulus ujian. Perubahan halus ini tidak luput dari pandangan Ye Chen, dan ada induksi yang tidak dapat dijelaskan antara tubuh suci wanita dan dunia manusia apa alasannya. Gadis itu, putrimu. Hong Chengsui dan Chu Lingyu duduk, memandangi santo wanita yang berjalan pergi, satu kiri dan satu kanan, menatap Ye Chen bersama, dengan nada yang agak ragu-ragu. Jangan bicara omong kosong, dia adalah santo wanita. Ini, ekspresi kedua wanita itu langsung luar biasa. Saya pernah mendengar tentang santo wanita sebelumnya. Ye Chen meninggal tahun itu, dan itu sangat luar biasa. Hubungan dengan santo wanita. Tubuh suci benar-benar membantu iblis, tidak pernah berharap untuk melihat orang yang sebenarnya, kehilangan semua kultivasi mereka, diremajakan, dan dibawa kembali ke puncak gadis giok. Plot semacam ini membuat orang lengah. Sepertinya bahwa tahun-tahun yang mereka tinggalkan, tanah ini, terlalu banyak hal yang terjadi, dan terlalu banyak yang mereka lewatkan. Ye Chen hanya memandang Hong Chen dan Liu Dao, kedua orang yang tidur itu pasti tidak sengaja tidur, mereka pasti dipukul sampai linglung, dan yang menembak jelas Chu Lingyu dan Hong Chengsui. Namun, ini tidak mencegahnya untuk memata-matai keduanya. Sama seperti saat itu, dia tidak bisa melihat melalui 6 dunia manusia, dan dia bahkan tidak bisa mengetahui evolusi Zhou Tian orang-orang di ruang dan waktu masa depan mengalami reaksi yang mengerikan,
dan ingatan serta darah mereka terhapus. Penyimpangan lintasan juga dari saat kedatangan, ia memiliki waktu dan ruang dengannya, dan ditutupi oleh ruang dan waktu, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ada harapan di matanya, berharap keduanya bisa melewati masa kesusahan dan kembali bersama lagi. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar semu, dan tidak bisa berkomunikasi dengan kaisar dunia bawah, dia masih bisa membantu surga untuk mengatasi bencana yang akan datang. Langit bisa musnah, apalagi zaman prasejarah. Sangat disayangkan bahwa keadaan perampokan setengah responsif bahkan lebih aneh daripada keadaan menanggapi perampokan. Apakah Anda dapat lulus ujian dan kapan Anda dapat lulus ujian? Semuanya tidak diketahui, belum lagi dia, bahkan Raja Manusia tidak tahu. Di samping mereka, Chu Lingyu dan Hong Chengsui santai, seperti dua turis, berkeliaran di puncak Yunfei, melihat ke sana kemari, selalu secara tidak sengaja, melihat ke Santo wanita. Dia hanya pernah mendengar tentang ekaristi laki-laki, tetapi belum pernah melihat ekaristi perempuan yang hidup. Keduanya benar-benar segar. Mengenai hal ini, wali perempuan tidak mendengarnya, dia hanya membalikkan punggungnya dan duduk dengan patuh di depan sekeranjang buah spiritual, memakannya disebut orang yang teliti, dan nafsu makannya tidak biasa. Setelah berbalik, keduanya kembali ke pohon tua. Ye Chen secara acak mengambil dua tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada keduanya. Isi yang terkandung di dalamnya adalah semua keajaiban kaisar, Tao, dan yang abadi. Keduanya pergi selama periode ini, jadi mereka kembali kali ini untuk mendapat bagian. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi dan lagi. Kedua gadis itu tertawa, tidak menolak. Apakah ada gerakan di langit berbintang? Tanya Ye Chen. Tidak heran. Hong Chengsui duduk lagi, semua orang tahu bahwa Hong Huang sedang bersiap untuk berperang. Sebagian besar bidang bintang dan bintang kuno adalah orang yang bermigrasi, baik menghindari perbatasan alam semesta, atau mencari perlindungan dari kekuatan besar. Melihatnya, sepertinya pengungsi melarikan diri dari kelaparan. Ada beberapa orang yang telah kembali ke tanah prasejarah. Chu Lingyu melanjutkan, kami telah melihat banyak kanibalisme di sepanjang jalan, dan sebelum perang dimulai, ada kekacauan. Seperti yang diharapkan. Ye Chen tampak tenang, hukum bertahan hidup sangat kejam. Untuk bertahan hidup, dia harus mengambil sikap, dan kemudian terlibat dalam perang. Ledakan. Ketika mereka bertiga sedang berbicara, tiba-tiba mereka mendengar ledakan yang bergema di seluruh Dacu. Kemudian, saya melihat langit berbintang yang cerah, diselimuti oleh awan gelap yang mengepul, dan kipas listrik bergemuruh lagi. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu adalah tanda malapetaka. Namun, pertanda malapetaka kali ini berbeda dengan masa lalu, dan ada jejak prestise kekaisaran yang menakutkan, artinya, ini bukan malapetaka biasa, melainkan malapetaka kaisar. Seseorang menjadi kaisar. Hong Chengsui dan Chu Lingyu berdiri dengan penuh semangat. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, menginjakkan kaki di langit, dan melihat ke satu sisi. Seperti dia, setiap puncak gunung Hengyue memiliki bayang-bayang orang yang menjulang ke langit, dan semua gerbang surgawi dari seluruh Great Chu. Siapapun yang mendengar bencana itu, kebanyakan dari mereka naik ke Jiuxiao pada saat yang sama, memandangi Misti. Karena ini adalah malapetaka kaisar, itu tidak sebanding dengan malapetaka biasa. Diiringi dentuman, semua cahaya di dunia Dacu ditutup, seperti tirai awan hitam pekat, menutupi alam semesta, dan hukuman dewa belum terlihat, dan penglihatan yang menakutkan diubah, seolah-olah surga dan bumi baru saja terbuka, dan evolusi langit dan bumi banyak roh. Ada naga melayang, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, dan Xuanwu membuka jalan. Sayangnya, mereka terkubur dalam reinkarnasi, matahari yang terik runtuh, bintang-bintang runtuh, dan gunung serta sungai di dalamnya juga memantulkan cahaya akhir dunia. Siapa yang menarik kesengsaraan kaisar? Suara keheranan menyelimuti Mutiandi. Dapat dilihat bahwa di bawah kerajaan kuasi kaisar, wajah semua orang diukir dengan warna pucat, semua karena kekuatan kaisar yang ekstrim. Kekuatan kaisar terlalu kuat, kecuali kuasi Di, tidak ada yang tahan dia. Tidak peduli siapa itu milik Great Chu, dan langit. Akan memiliki kaisar baru. Itu adalah Jenderal Dewa. Tian Lao menginjak ketiadaan, melihat ke satu sisi dan berkata. Setelah berhari-hari mundur, dia benar-benar menemukan kesempatan untuk menjadi kaisar. Pria tua itu mendecakkan lidahnya. Dia tidak bisa menarik Kaisar Jie, kata yang mulia dengan santai. Semua orang diam, semua sedikit mengernyit.
Mereka yang hadir terdaftar sebagai kuasa kaisar, dan hanya yang mulia, yang selamat dari malapetaka kaisar. Meskipun mereka tidak diberikan gelar kaisar di langit, mereka selamat dari malapetaka kaisar. Dia memiliki hak paling besar untuk berbicara, dan dia melihatnya lebih jelas. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh itu menghilang. Dunia yang gelap berangsur-angsur menjadi cerah kembali. Engah. Dia bisa mendengar suara muntah darah datang dari satu sisi, dan itu pasti berasal dari Jenderal Dewa. Pada saat ini, dia telah kehilangan pesonanya yang dulu, rambut putihnya beruban, wajahnya sangat tua, dan matanya yang seharusnya bersinar cukup berlumpur, lapis demi lapis. Udara mati yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Jenderal Ilahi Kaisar Zun adalah yang terkuat dalam menyerang, tetapi dia menertawakan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak berdaya. Meskipun dia melihat gerbang Kaisar Agung, dia tidak dapat melewatinya, atau dengan kata lain, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melewatinya, karena dia bahkan tidak menarik kesengsaraan Kaisar. Di era Kaisar Zun, dia brilian sepanjang hidupnya, tapi di era ini, dia sudah terlambat. Mengapa? Yang Mulia menghela nafas, meskipun dia belum pernah melihat Dewa Jenderal, dia tahu keadaan pikiran Dewa Jenderal. Dia pernah mengalami keputusasaan seperti ini di masa lalu. Tidak mudah untuk disebut kaisar. Dia menarik yang tertinggi kaisar, tetapi dia tidak menjadi kaisar. Jika dia dan para dewa seperti ini, mereka akan kehilangan tahta jika mereka mati. Mengapa? Para kuasi kaisar juga menyesali bahwa mereka lebih tidak rela daripada orang suci dan Dewa Jenderal. Keduanya setidaknya telah mencapai perampokan kaisar, tetapi mereka, kuasi kaisar di puncak, hanya bisa melihat ke gerbang yang agung. Kaisar, mengapa? Desahan masyarakat Dacu juga silih berganti, keterkejutan di saat-saat terakhir berubah menjadi ketidakberdayaan di saat ini, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan, bahkan keputusasaan. Ye Chen berdiri di Sutian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan merasa agak menyesal. Jika Anda berbicara tentang Taoisme ekstrim Kaisar Jie, dia juga pernah menyentuhnya sebelumnya. Di masa lalu, ketika dia bergabung dengan 6 dunia manusia, dia melihat Kaisar Jie muncul dengan kaget. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang ketidakbertuhanan semacam itu perampokan, yang membutuhkan lebih dari sekedar kultivasi, ada juga peluang dan keberuntungan, waktu membuat yang tertinggi, waktu yang tepat, tempat dan orang sangat diperlukan, sedikit penyimpangan akan meleset dari jalan Kaisar. Kamu seorang junior, kamu tidak terlalu berbahaya. Kaisar Ming berkata dengan santai. Apa hubungannya ini dengan dia? Di Huang meliriknya. Sebelum dia mencapai alam kuasi Kaisar, tidak seorang pun di surga akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Kaisar, bahkan orang yang paling menakjubkan, itu sama sekali tidak mungkin. Kaisar Dunia Bawah berkata perlahan, meskipun penindasan merek Kaisar Zun Jalan Kaisar sangat lemah, tetapi belum mencapai titik kritis dalam kegelapan, dan baru 9.000 tahun bagaimana menjadi seorang kaisar bisa begitu sederhana, dan kesulitannya bahkan lebih sulit daripada ketika Anda bercita-cita menjadi yang teratas. Di Huang tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengerti bahwa sulitnya menjadi seorang kaisar, dia sendiri juga tahu. Bencana kekaisaran berakhir dengan desahan. Ye Chen kembali ke puncak Yunfei, Chu Lingyu dan Hong Cheng Sui pergi, mengambil Hong Chen yang tertidur, dan Liu Dao dikirim ke Tian Xuanmen. Dalam beberapa hari berikutnya, Dacu cukup damai, dan tidak ada seorang pun yang menyeberangi perampokan itu. Di malam yang sunyi, Tian Jiu datang, tubuh yang menjulang tinggi dalam ingatan Ye Chen sedikit membungkuk saat ini, dan jenderal kelima yang perkasa di dunia juga jauh lebih tua dari yang dibayangkan. Tian Jiu malam ini sedikit berbeda, atau dengan kata lain sorot mata Ye Chen sedikit berbeda, dapat dikatakan bahwa banyak emosi yang saling terkait, termasuk kegembiraan, nostalgia, dan kekaguman. Dikelilingi oleh kabut, bahkan saat melihat Ye Chen, dia kesurupan, dan dia tidak menggerakkan matanya untuk waktu yang lama. Dia pasti pernah ke gerbang Tianxuan, dan Kaisar Semu pasti telah memberitahunya tentang Ye Chen. Sebagai jenderal di bawah kursi tertinggi, mereka bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Senior, Ye Chen memanggil ragu-ragu setelah ditatap. Bisakah kamu memanggil Kua Lima kecil? Jenderal itu tersenyum lembut. Ye Chen sedikit bingung, tetapi melihat mata yang tulus dari sang jenderal, dia masih memanggil dengan ragu, Wu kecil. Kabut air akhirnya mengembun menjadi es, ada air mata di senyuman, dan ada 5 kecil.
1000 tahun kemudian, semua ingatan kuno terukir di dalam jiwa dengan panggilan ini. Tuan Muda Ye tercengang, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenderal dewa menangis, jadi dia sangat lengah. Haruskah saya membujuknya, atau haruskah saya memarahinya, Pak Tua, mengapa menangis? Malam ini, ada keanehan dalam terang dan gelap. Jenderal dewa yang datang dari jauh sedang duduk di bawah pohon tua. Ye Chen menari pedang, dan dia memperhatikan. Ye Chen tercerahkan, dia memperhatikan. Jenis yang tidak bisa mengalihkan pandangannya, pupilnya penuh dengan perubahan. Dengan mata seperti itu, belum lagi Ye Chen, bahkan gadis Sein Bodi tidak tahan melihatnya lagi, dia sangat yakin bahwa jika Ye Chen pergi buang air kecil, pria ini akan mengikutinya untuk melihatnya. Saat langit mendekati fajar, Jenderal Dewa bangkit dan pergi. Melihatnya kemudian, tubuhnya yang sedikit bungkuk tiba-tiba menjadi lebih tinggi, langkahnya menjadi jauh lebih ringan, dan dia kehilangan banyak penampilan lamanya sampai menghilang, dan dia masih bisa mendengar tawa keras, yang membuat orang berpikir, Jenderal Dewa kelima yang begitu kuat di masa lalu telah kembali. Ketika orang menjadi tua, mereka akan melakukan beberapa hal aneh. Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti. Sejak kedatangan para dewa tadi malam, dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Dengan seseorang menatapnya, seluruh tubuhnya terasa dingin, bukan meniup, tapi tidur, dia bahkan tidak berani memejamkan mata, dia takut jika dia terlalu banyak tidur, dia akan dimasturbasi oleh seorang jenderal yang terlihat baik. Dia tidak tahu, tetapi santo wanita itu mengetahuinya dengan baik. Jika Zundi tidak mengatakannya, dia tidak akan mengatakannya sendiri. Rahasia yang disembunyikan Ye Chen tidak akan terungkap sampai waktu tertentu. Langit cerah, dan hari baru telah tiba. Gritchu hari ini cukup meriah, tapi ini bukan malapetaka, tapi banyak tamu asing. Melihat jauh, Anda selalu bisa melihat kelompok biksu, baik pria maupun wanita, dan ada cukup banyak orang tua dan anak-anak, semuanya datang ke sini bersama keluarga mereka, bepergian jauh-jauh, seolah-olah melarikan diri dari kelaparan. Mereka melarikan diri dari kelaparan, datang dari 4 penjuru langit berbintang, untuk menghindari banjir dan pertempuran berikutnya, dan mencari perlindungan dari Chu Yang Agung. Dacu secara alami tidak menolak siapapun yang datang, dan ketika dia datang ke Dacu, dia tidak bisa makan makanan kering, dia ingin menyumbangkan kekuatannya di antara orang-orang ini, ada banyak orang bijak dan kaisar semu, bagaimana mereka bisa ditolak? Seperti Dacu, Xuan Huang juga seperti ini. Kebanyakan dari mereka pindah dengan mengajar, melintasi lautan bintang Xuan Huang, menaiki tanah suci para biksu, dan menemukan gerbang gunung baru di Xuan Huang. Jumlahnya sangat besar dan tidak dapat diperkirakan. Benua Neter tidak terkecuali. Bidang bintang terdekat dan bidang bintang yang lebih jauh mengalir terus-menerus, dan bahkan ada orang dengan kekuatan gaib yang hebat yang telah memindahkan semua bintang kuno mereka ke sini dan menggantungnya di luar benua Neter. Yang jelas, membuat aliansi. Hal ini berlangsung selama hampir 3 bulan. Gritchu, Xuan Huang, dan benua Neter tampaknya telah menjadi tempat suci bagi orang-orang biasa untuk berlindung. Di langit berbintang yang luas, sangat jarang melihat bintang kehidupan purba, bahkan jika ada, tidak ada makhluk di dalamnya yang melarikan diri, baik ke Dacu, atau ke Xuan Huang, atau ke benua Neter. Tidak mungkin, kehancuran besar akan memulai perang, tidak ada 1 atau 2 kekuatan yang dapat menahannya. Jika Anda ingin melawan kehancuran besar, Anda perlu menggunakan kekuatan seluruh surga, kekuatannya terlalu tersebar, kekuatan tempur tidak dapat dipadatkan dengan baik, dan mereka akan dikalahkan satu per satu hanya ketika semua pihak membentuk aliansi mereka dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Akibatnya, situasi langit menghadirkan situasi berkaki 3. Satu sisi adalah Chu besar, yang lain adalah Xuan Huang, dan yang lainnya adalah benua Neter. Kekuatan tempur masing-masing dari ketiga pihak telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 3 bulan dengan terus-menerus masuknya para beku. 3 hari kemudian, para komandan dari 3 kelompok berkumpul bersama, dengan Dong Huang Taixin mewakili Gritchu, orang tua Neter mewakili benua Neter, dan Kuiniu Huang mewakili Xuan Huang. Dalam arti sebenarnya, aliansi besar terbentuk. 9 hari kemudian, lusinan gerbang domain tingkat kekaisaran menghubungkan Gritchu, Xuan Huang, dan benua Neter, sehingga di saat krisis, mereka dapat saling menyelamatkan dan melawan banjir bersama. Suasana tegang sebelum perang melanda seluruh langit, semua biksu secara aktif mempersiapkan pertempuran, mengenakan baju besi yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun,
dan selalu siap untuk pertempuran berdarah dengan klan prasejarah. Semut. Senyum dari berbagai klan Hong Huang terasa dingin dan sunyi, mereka menyaksikan surga bersatu, tetapi mereka tidak menghentikannya, karena bagaimanapun mereka bersatu, mereka bukanlah lawan dari suku Hong Huang. Menghemat lebih banyak tenaga saat kelompok dihancurkan. Selama periode waktu ini, Hong Huang tidak menganggur, dia telah pergi ke berbagai bagian surga, dan membawa kembali orang-orang Yingji-nya sendiri, jumlahnya sangat jarang, bahkan jika Yingji diganggu, korbannya terbatas. Aliansi surga, aliansi prasejarah dan alam liar, kekuatan tempur semua kelompok etnis dikumpulkan, dan mereka sudah mengirimkan pasukan dan jenderal. Momentumnya sangat besar, dan mereka berusaha untuk memenangkan surga dalam satu jatuh menukik setelah perang dimulai. Perang yang menyapu langit tidak dapat dihindari. Kata-kata menyebar dari 5 area terlarang Xuan Huang, dan sulit untuk menyembunyikan ironi. Setan sedang menonton, tetapi dunia manusia akan memulai perang saudara, dan mereka kekuatan sendiri habis jika iblis menyerang, akhirnya akan menghancurkan. Episode 2348 San Niang. Cepat, jangan malas. Posisi bintang ini tidak akurat, pindahkan ke timur, dan tidak boleh ada penyimpangan. Di mana orang yang mengatur formasi? Ukir pola formasi dengan cepat. Dacu di malam hari, cukup tidak tenang, atau lebih tepatnya, daerah sekitar Dacu tidak damai, teriakan dan teriakan datang dan pergi, nadanya sangat mendesak, seperti perwira dan tentara, mendesak para pekerja untuk memindahkan batu, suara-suara itu terhubung menjadi satu bagian, tidak hanya ke Dacu, tetapi juga bergema di langit berbintang. Saat ini, area sekitar Dacu bisa dikatakan penuh dengan orang. Seseorang dapat melihat serangkaian pelangi ilahi lewat, dan setiap pelangi ilahi adalah sosok manusia, dari tetua Zundi hingga junior dari kerajaan, semuanya sekilas adalah manusia. Dibandingkan dengan masa lalu, ada 9 bintang raksasa lagi di sekitar Dacu hari ini, yang semuanya adalah bintang hidup kuno. Mereka dipindahkan dari kedalaman langit berbintang dengan upaya bersama para kaisar, dan menyebar ke 9 arah Dacu. Di sana adalah prajurit kaisar ekstrim yang menjaganya, dan setiap bintang kuno juga diukir dengan pola jalan kaisar, dengan senjata kaisar sebagai pusat formasi, mengumpulkan formasi peri jalan kaisar. Melihat dari kejauhan, 9 bintang raksasa seperti 9 matahari, berkeliaran di sekitar Gritchu. Kecemerlangan yang menyilaukan menerangi gerbang semua surga. Kandangmu, melindungi gunung dan sungai yang besar ini. Dan Gritchu juga dijaga oleh tentara kaisar, menggemakan 9 superstar dari kejauhan banyak formasi peri, satu demi satu, meningkatkan pertahanan Gritchu ke puncak tertinggi dalam sejarah. Formasi abadi kaisar manusia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, seru Jenderal Ilahi Tian Jiu. Raja manusia itu benar-benar meramalkan hal-hal seperti dewa. Tian Lao membelai janggutnya. Apakah masih ada kebutuhan untuk memprediksi perang antara prasejarah dan alam liar? Orang tua itu menyatukan kedua tangannya dan berkata, namun, formasi peri yang ditinggalkan oleh raja para raja ini benar-benar menakjubkan. Sulit bagi prasejarah untuk menerbangkan dengan mudah. Saya harap Ye Chen bisa disebut kaisar semu sebelum perang prasejarah dimulai. Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, menutup matanya dari langit berbintang, dan memandang Heng Yuezong melalui kabut. Di puncak Yunfei, Ye Chen menyilangkan kakinya, seperti patung yang diukir di batu, masih berusaha sekuat tenaga untuk melindungi jalan. Dia bisa melihat gerbang Zundi, tapi dia hanya bisa melihatnya. Dia membutuhkan batu loncatan untuk melompati ikan mas melewati gerbang naga, dan batu loncatan itu sulit ditemukan. Dia mengesampingkan pencerahannya, dan santo wanita itu tidak menganggur, duduk di bawah pohon tua, menggerogoti buah spiritual dengan hati-hati, dan setelah selesai, dia mengambil balok kayu dan mengukir ukiran kayu. Tidak jauh dari sana, di lautan emas para dewa, Ye Ling dan Tang Sanxiao masih ada. Sudah beberapa bulan sejak mereka selamat dari kesengsaraan Raja Suci hari itu. Meskipun mereka berdua telah pulih dari luka mereka, mereka belum bangun. Mereka semua mengkonsolidasikan yayasan mereka sendiri dan mengumpulkan jalan mereka sendiri. Lagi pula, kecepatan kemajuan mereka sangat cepat, dalam arti tertentu, itu bukan hal yang baik. Di bawah bulan, keduanya bermandikan cahaya bulan, yang sungguh luar biasa. Rambut Ye Ling tidak berangin dan otomatis, dan seluruh tubuhnya melekat dengan awan peri berwarna-warni, keindahannya seperti mimpi dan tidak nyata, garis keturunannya juga berubah dalam proses sublimasi yang ekstrim.
Cahaya peri di tubuh Tang Sanxiao juga sangat terang. Dibandingkan dengan Ye Ling, pria gemuk hitam kecil ini tidak memiliki rasa ketidaktaatan kecuali bahwa dia terlihat agak gelap, dan dia dapat dengan bebas mengontrol batas suksesi darah. Cara semacam ini tidak seperti yang lain di dunia. Ditemani oleh angin malam yang sepoi-sepoi, cahaya langit di tubuh Tang Sanxiao berangsur-angsur menyatu di tubuhnya. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan dua cahaya surgawi yang nyata menembus ruang. Pada titik ini, dia meregangkan pinggangnya dengan keras dan tertawa bahagia. Basis kultivasi Saint King Realm masih terasa sangat indah. Jika batas penerus darah dibuka, dia bisa menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Tersenyum dan tertawa, dia menghela nafas kecil, dan melihat santo wanita tidak jauh dari sana. Pria gemuk hitam kecil itu mengangkat alisnya, melirik Ye Ling, lalu bangun tanpa sadar, tetap berada di bawah pohon tua, mengelus dagunya, dan mengamati tubuh santo wanita itu dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Selama beberapa bulan, mengapa dia memiliki seorang gadis kecil ekstra tidak? Apakah itu putri lelaki tua itu? Memikirkan hal ini, dia dengan ragu bertanya, "Siapa kamu?" Orang suci wanita itu diam dan hanya membenamkan dirinya dalam ukiran-ukiran kayu. Namun, akhir-akhir ini, ketika dia keluar dari makan dan mengukir ukiran kayu, dia telah mengintip Tang Sanxiao lebih dari sekali, dan terkejut menemukan bahwa pria gemuk hitam kecil ini tidak sederhana, dan ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam dirinya. Tubuh disebut batas suksesi darah. Artinya, pria kecil gemuk yang tampaknya tidak menarik ini dapat dengan bebas mengontrol batas penerus darah. Ini adalah gantung tingkat dewa, keadaan abadi, yang terlalu mendominasi. Gadis. Melihat santo wanita itu tidak menjawab, Tang Sanxiao memanggil lagi. Gadis apa? Dia adalah tubuh suci wanita. Kali ini, ada tanggapan, tapi itu bukan tubuh suci wanita, tapi Ye Ling, yang juga terbangun dari tidur lelap, datang seperti angin, putri dari tubuh suci, visinya secara alami tinggi, identitas orang suci perempuan dapat dilihat sekilas, tepatnya, itu adalah darah mereka berdua, ada hubungan tertentu, dan ada induksi bawaan. Tubuh suci wanita. Ekspresi Tang Sanxiao tercengang. Dia pernah mendengar tentang tubuh suci wanita sebelumnya, dan itu sangat dekat dengan Dacheng. Dalam bentuk seorang anak, bagaimana dia bisa diremajakan? Ye Ling tetap diam, dan menatap santo wanita tanpa menyipitkan mata. Ekspresi dan matanya acuh tak acuh seperti es. Setelah bertahun-tahun, dia masih memiliki dendam terhadap santo wanita. Saat itu, jika bukan karena santo wanita, ayahnya tidak akan hampir mati. Tapi dia bingung, bagaimana orang suci wanita yang tak tertandingi di masa lalu menjadi seperti ini, dengan semua kultivasinya hilang dan masa mudanya diremajakan, dan dia masih berada di puncak gadis giok. Jelas, banyak hal terjadi selama retretnya, dan ini ada banyak hal, tapi dia ingin menjadi berbeda. Mengapa kamu di sini? Ye Ling berkata dengan dingin. Apakah ada masalah? Bibir santo wanita itu sedikit terbuka, dan kata-katanya datar. Aku tidak ingin membicarakannya, jadi aku akan mencarinya sendiri. Kata Ye Ling dan, kumpulan cahaya surgawi di telapak tangannya adalah teknik rahasia untuk mencari jiwa, dan dia bisa tahu di sekilas bahwa dia ingin mencari jiwa suci perempuan. Linger. Sebelum dia bisa bergerak, dia mendengar teguran lembut. Pembicaranya, tentu saja, Tuan Muda Ye, yang telah turun dari puncak dan menghentikan Ye Ling. Teknik pencarian jiwa tidak berguna untuk semua orang. Bahkan jika tubuh suci wanita benar-benar hilang dan diremajakan, begitu pencarian jiwa selesai dilakukan padanya, dia pasti akan dihukum serangan balik, bahkan dia tidak berani mencari jiwanya sendiri, apalagi Ye Ling. Ayah, aku tidak mengerti. Ye Ling mengerutkan bibirnya. Orang tua, aku juga tidak mengerti. Tang San mengikuti. Belum lagi, apa yang dia katakan, bahkan jika itu adalah orang suci wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat matanya dan meliriknya. Pertama, dia melihat Tang Sanxiao, dan kemudian dia menatap Ye Chen dengan aneh, apakah ini dari keluarga Anda? Visi Anda memilih menantu terlalu unik. Jangan membuat masalah. Ye Chen melambaikan tangannya. Telepon, aku akan membiarkanmu menelepon lagi. Untuk mengatakan yang paling terus terang, Ye Ling, yang telah merobohkan Tang Sanxiao, menghancurkan palu, Tang Sanxiao jujur, hanya memeluk kepalanya, dan tidak melawan. Karena kejujurannya, Ye Ling menendangnya keluar dari puncak gadis giok. Temperamen Little Ye Ling sebanding dengan Ye Chen.
Setelah mengirim pria kecil hitam gemuk itu pergi, dia menatap Ye Chen lagi. Matanya masih sangat bingung, dia tidak mengerti masalah santo wanita itu. Linger, kamu harus melihat hal-hal dalam jangka panjang, dan kamu tidak bisa picik. Ini adalah tubuh suci wanita, sangat dekat dengan Dacheng, sekutu yang luar biasa. Tipu dia untuk bergabung dengan geng. Ye Chen mentransmisikan suaranya ke Ye Ling, tanpa henti sepatah kata pun, dan omong-omong, dia juga berbicara tentang banyak prinsip besar, dan dia mengatakannya dengan jelas dan logis. Menjadi seorang filsuf adalah beratnya juga cukup. Namun, Ye Ling tidak mendengarkan sepatah kata pun dari alasannya. Cara dia memandang Ye Chen sepertinya terukir dengan sebuah kalimat, kamu telah menyukainya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa putrinya pintar? Jika Anda tidak mendengarkannya, jika Anda adalah Ye Fan pada usia yang sama, dia berjanji bahwa Anda akan dapat membuat putra Anda pusing. Ibuku tidak pemarah. Ye Ling tertawa. Jangan melihat ayahmu begitu kotor, itu murni menariknya untuk membentuk aliansi, aku tidak terlalu memikirkannya. Ye Chen mengatakan ini, wajahnya tidak merah dan dia kehabisan napas. Memang, dia tidak banyak berpikir, dia hanya ingin menarik santo wanita. Jika Anda ingin bergabung dengan geng, tentunya akan lebih baik jika Anda bisa merayunya untuk menjadi menantu perempuan Anda. San Yang, kamu lelah, Linger akan mengirimmu untuk beristirahat. Ye Ling melanjutkan perjalanan, mengabaikan ayahnya, menatap santo wanita sambil tersenyum, dan ketidakpedulian dan sikap dinginnya sebelumnya hilang. Chun, seorang kata San Yang, disebut manis. Melihat tubuh santo wanita itu lagi, dia benar-benar terpana. Kecepatan Ye Ling mengubah wajahnya membuatnya lengah. Apakah dia masih ingin memukuliku barusan? Pada saat ini, dia menjadi sangat intim, sangat berbudi luhur, dan dia 7 atau 8 poin mirip dengan ayahnya, Ye Chen, dan itu benar. Ada wanita seperti ini, dan pencuri menyelamatkan muka. Tuan muda tertua Ye di sebelahnya sangat lega. Gadis kecil ini benar-benar tidak mencintainya dengan sia-sia. Dia tahu bagaimana membantu ayahnya menggodanya. Di mana saya dapat menemukan putri yang begitu baik? San Yang. Ye Ling melambaikan tangan kecilnya. Siapa ibu ketigamu? Orang suci perempuan itu tersipu, bangkit dan pergi, dan ketika dia tiba, dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana peringkat ibu ketiga ini, apakah dia pemimpin atau berat badannya, dan dia tidak tahu, jika tidak, akan menunjukkan ekspresi tersenyum. Jangan malu. Ye Ling berjalan cepat, dan Ma Liu mengejarnya. Dia juga pelanggar hukum, dan tidak bertanya apakah wali perempuan itu bahagia atau tidak, dan langsung memeluknya. Tangannya sangat tidak jujur. Dia mencubit hidung kecil wali perempuan itu dan menusuk wajah kecilnya. Saya tidak tahu apakah itu adalah naluri keibuan atau disengaja. Seluruh rangkaian tindakan sangat menggoda. Biarkan aku turun. Kita semua adalah keluarga, jangan terlalu sopan. Siapa yang ada di keluargamu? Tubuh roh suci, tubuh orang suci, hanyut di tengah pertengkaran. Di belakangnya, Tuan Muda Ye mengeluarkan kantong rokok dan mengisapnya. Di tengah kabut asap, ekspresinya yang bermakna menjadi lebih baik dan lebih baik. Dengan bantuan dewa, segalanya akan jauh lebih mudah di masa depan, dan dia harus merekrut orang suci wanita untuk bergabung dengan grup. Dia lega putrinya, lebih fleksibel dari yang dibayangkan. Pintu kamar kerja ditutup, dan tawa Ye Ling serta suara kekanak-kanakan gadis itu selalu terdengar. Ye Chen menutup matanya, naik ke langit dalam satu langkah, memusatkan penglihatannya, dan melihat sepenuhnya. Melalui ketiadaan, dia bisa melihat 9 bintang raksasa berkeliaran di Great Chu. Itu akan menjadi tembok kota tembok yang melindungi Chu Agung, dan ingin menyerang Chu Agung Tianmen, Anda harus menerobos tembok kota itu. Seperti Dachu, benua Neter dan benua Xuan Huang juga membangun benteng tanpa henti. Mereka semua menggunakan formasi abadi raja dan kaisar manusia, dan mereka semua menggunakan senjata kaisar sebagai markas mereka. Di tengah malam, Ye Chen meninggalkan puncak Yunfei dan langsung menuju gerbang Tianxuan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Tianxuanmen sejak dia memarahi semua kuasi kaisar hari itu. Tianxuanmen hari ini juga penuh dengan orang. Melihat ke atas, ada langit berbintang besar, yang merupakan peta langit berbintang kuno, yang diturunkan dari Kaisar Naga. Di masa lalu, Ye Chen mampu menyatukan Great Chu. Sekilas terlihat jelas di mana ada banyak orang dan di mana perang ketat.
Selain itu, ada banyak langit fantasi dan tirai air yang mengunjungi 4 sisi Dacu. Ye Chen berjalan dan melihat ke segala arah, diam-diam berpikir bahwa Tian Xuanmen tidak menganggur akhir-akhir ini akan menjadi kampang 5 Dacu, begitu banjir datang, banyak perintah akan datang dari sini, berkumpulnya 4 orang, bersatu hanya dengan memerintah kekuatan tempur dapat dimaksimalkan. Saya telah melihat Kaisar ke-10. Para pembudidaya Tian Xuanmen yang Lu Yu temui, tidak peduli apakah mereka sedang mengukir pola susunan, berkultivasi, atau menggoda gadis-gadis, setiap kali mereka melihatnya, mereka akan memberi hormat kepadanya, dan cara mereka memandangnya adalah juga tanpa kompromi saya menyukainya. Pantas saja, Kaisar ini terlalu marah, sumpah masa lalu masih jelas dalam ingatanku, berapa banyak perubahan yang telah berlalu, dan dialah satu-satunya yang berani melakukan ini. Ye Chen tahu tatapan ini di dalam hatinya. Akibatnya, postur berjalan pria ini menjadi semakin mendominasi, punggungnya lurus, dan langkahnya lebih kuat dari setiap langkah, dan dia keluar dari langkah tanpa hukum. Ketika mereka sampai di hutan bambu kecil, hanya Dong Huang Taixin yang ada di sana. Gadis ini tidak sesantai dulu, di masa lalu, ketika Ye Chen datang, dia sedang membuat teh, tapi malam ini, dia melihat peta bintang, dan terkadang dia menandainya dengan tangannya. Hei, bukankah ini Tuan Muda Ye? Dong Huang Taixin melirik, lalu melihat ke langit berbintang lagi, dan bisa melihat wajahnya, itu tidak terlalu tampan, aneh jika dia bisa terlihat baik, itu Dewi Kunlun yang agung, yang pernah diarahkan ke hidungnya dan dimarahi, memang benar kami lalai, tapi kami harus menyelamatkan muka untuk kami. Bahkan jika Anda memanggil ke tempat di mana tidak ada orang, Anda masih bisa memarahi saya. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari itu benar-benar sedikit lebih besar. Ye Chen tertawa datar, selalu merasa kedinginan, dan selalu merasa bahwa wanita jalang ini akan menggendongnya dan memukulinya dengan kejam. Menurutmu, sisi mana yang akan diserang Hong Huang lebih dulu? Dong Huang Taixin bertanya, tidak terjerat dengan peristiwa hari itu, kali ini berbicara tentang bisnis, Ye Chen tidak sebaik dia dalam hal kekuatan tempur, tetapi jika dalam hal otak dan berbaris dan berkelahi, dia jauh di belakang Ye Dasao. Benua neter. Ye Chen memberikan jawaban tanpa memikirkannya. Oh, bagaimana saya bisa melihatnya? Ada 5 area terlarang di benua Xuan Huang. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam perang di area terlarang, Anda akan takut pada Hong Huang. Anda tidak akan pernah menyentuh nasib buruk pertama. Setelah Anda mengacaukan area terlarang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagi saya, Dacu, kekuatan pertahanan diketahui semua surga, Hong Huang tidak akan cuek, bahkan iblis pun tidak dapat menerobos, apalagi mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Dacu dan Xuan Huang, benua neter sedikit lebih lemah sekarang, itu akan menjadi target serangan pertama Hong Huang. Setelah benua Belanda direbut, selanjutnya satu akan menjadi Dacu, dan yang terakhir akan menjadi Xuan Huang. Jangan pernah melebihi 1 bulan, kata Ye Chen dalam-dalam. Pada bulan itu, bisakah kamu menulis mitos lagi? Mata indah Dong Huang Taixin tidak menyipit, nadanya tidak bisa menyembunyikan warna harapan, dan dia pikir Ye Chen bisa memahaminya. Kali ini, Ye Chen tidak menjawab, dan bahkan merindukan mata Dong Huang Taixin. Suku prasejarah bisa berperang kapan saja, dan dalam waktu sesingkat itu, sangat sulit untuk menganugerahkan gelar kuasi kaisar ke langit. Apalagi hingga saat ini, manusia dan dunia bawah masih dalam keadaan terisolasi. Semua hal ini, Dao Xin sekuat dia, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun, bukan karena dia berkecil hati, tetapi mitos ini sangat sulit untuk ditulis, dan dia hanya seorang bijak kecil. Maaf, terjadi sesuatu di rumah, saya akan membalas pesan semua orang sesegera mungkin. Episode 2339 biar saya jelaskan. Penolakan Ye Chen untuk menjawab membuat Dong Huang terlalu patah hati dan tidak bisa berkata-kata. Hutan bambu kecil yang tersisa langsung damai. Dong Huang Taixin benar-benar bersalah. Dewi Kunlun yang agung, Santo Pelindung Chu yang agung, dan Kaisar Kuasi Puncak yang asli, harapannya untuk generasi muda jelas terlalu tinggi. Misalnya, ketika iblis menyerbu saat itu, dan semacamnya perang prasejarah pecah, dia terlalu mengandalkannya ekaristi kecil ini, dia hanyalah seorang suci kecil, beberapa mitos tidak dapat ditulis olehnya. Lakukan saja yang terbaik. Setelah sekian lama, ketenangan hutan bambu dirusak oleh senyum tulus Dong Huang. Junior di depannya memiliki terlalu banyak bahu dan tidak tahan.
Ye Chen tersenyum, berbalik perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, langkahnya sangat melambat, biksu yang tak terhitung jumlahnya datang ke Dacu, sehingga orang dapat dilihat di mana-mana di dunia Dacu, dan setiap gunung dihuni oleh manusia. Dan di antara orang-orang ini, pasti ada Yingji. Dia melihat Jiang Taixu dan Feng Huang, ibu peri Jiu Jianxian dan Yao Qi, Jenderal Dewa Beilin, Diji, Mo Yuan, Jian Feidao. Selain mereka, ada terlalu banyak. Karena perang yang akan datang, sebagian besar orang dari Yingji berkumpul di Dacu secara tidak sengaja, dan sebagian besar orang di Xuan Huang dan benua Neter sama pada saat ini, jadi ini tidak dianggap mengganggu Yingji. Namun, tidak peduli Great Chu, Xuan Huang, atau benua Neter, ada pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam urusan Yingji. Bahkan jika istri Yingji tinggal di gunung berikutnya, dia hanya menatap dengan tenang. Tidak akan mengambil inisiatif untuk mengganggu perampokan. Sambil berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkahnya, berbalik di Dacu. Sayangnya, dia tidak menemukan orang yang bereinkarnasi lagi, dan untuk raja yang harus dirampok, dia tidak ada di antara mereka. Sampai sekarang, dia tidak tahu di mana Raja Manusia berada, sisa jiwa Kaisar Manusia bertanggung jawab atas evolusi Zhou Tian. Ying Jie-nya adalah yang paling misterius, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Kembali ke Yun Feng lagi, suasananya aneh. Yang disebut keanehan berarti semua gadis keluar dari gerbang, terlebih lagi, ada seluruh lingkaran di sekitar Santo Wanita, melihat ke atas dan ke bawah, matanya lebih aneh dari satu. Mungkinkah ini orang suci wanita? Putri Sangguan menggaruk bibirnya dan bertanya. Yah, tubuh suci wanita asli, kok sudah diremajakan, dan basis kultivasi hilang. Xian melangkah maju dan menyodok tubuh suci wanita dengan tangannya, rasanya enak. Gadis kecil ini terlihat sangat menarik, kata Chu Ling penuh arti. Tidak baik bagi kita untuk melihat orang-orang seperti ini, kata Hao Tian Xiyue. Gadis-gadis itu cukup emosional, dan mereka mengobrol di sekitar tubuh santo wanita, gambar itu tidak merusak keharmonisan. Pergi menemui wali perempuan, tidak ada yang dicintai, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia terbiasa diperlakukan seperti monyet seperti ini. Siapapun yang melihatnya akan merasa segar, bahkan dia sendiri berpikir begitu. Karena hilang, jadi segar kembali. Yeling juga ada di sana, tidak jauh, tersenyum. Belum lagi, gambaran semua ibu yang mengelilingi wali perempuan memang sangat eye-catching, dia takut dunia tidak akan kacau, tapi dia menderita wali perempuan, berdiri di sana, tidak berani bergerak. Yo, apakah mereka semua ada di sana? Tawa terdengar, dan Ye Chen jatuh dari langit. Sepintas, semua menantu perempuan ada di sana, dan semuanya telah meninggalkan Halwat tanpa kecuali, terlihat bahwa Halwat kali ini telah diberi kesempatan, dan masing-masing memiliki nafas yang gelap. Sanggong, tolong jelaskan. Biyu menyorotkan matanya yang indah. Yah, ceritanya panjang. Ye Chen mengeluarkan kantong rokoknya lagi, mengisinya dengan tembakau parut, dan mengambil kepulan tajam. Kepulan asap mengelilingi tetua tua itu. Gerakan semua gadis secara mengejutkan bulat, mereka semua melipat tangan di dada, memandang Tuan Muda Ye sambil tersenyum, dan berkata, tunggu apa yang Anda katakan, jangan berpikir bahwa kita semua mudah dibodohi. Kami masih memiliki kamar kosong di rumah kami, jadi jika kamu menganggur, kamu menganggur. Di bawah pengawasan semua gadis, Ye Chen mengucapkan kalimat seperti itu dengan cara yang dalam, berasap, cukup artistik. Mendengar ini, semua gadis terhibur, dan mereka semua mengatur postur tubuh. Bagaimana kalau mendengarkan ceritamu? Saya tidak menyangka Anda begitu belak-belakan dan lugas, Anda memiliki kamar kosong dan memberikan tubuh suci kepada santo wanita. Payudara besar, tidak berotak, dan bodoh. Ye Chen meringkuk bibirnya, menyingkirkan kantong rokoknya dengan sadar, dan kemudian dengan sadar pergi ke kompor, menantu perempuannya jarang keluar dan memasak makanan yang enak. Gadis-gadis itu ingin marah, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata, dada, besar dan tidak berotak, kemarahan mereka setengah lega, yang terpenting adalah Ye Chen mengucapkan kata-kata, dada, besar dan tidak berotak, dengan sangat serius. Kedua kata ini mudah digunakan, dan membuat menantu perempuan senang. Puncak Yunfei di pagi hari masih sangat hangat, Tuan Muda Ye adalah kokinya, apakah semuanya keluar dari bea cukai, atau datang untuk makan? Fakta telah membuktikan bahwa makanan di Yunfeng tidak mudah terhapus. Semakin banyak orang yang datang,
mereka akan dibuang sebanyak yang datang. Mereka tidak memiliki penglihatan sama sekali, jadi mereka harus dibuang. Xiao Yefan dan Xiao Yanglan juga dibawa kembali, bermain di rumput, lugu dan cemerlang. Tidak jauh dari sana, Santo wanita sedang duduk di bawah pohon tua. Meskipun dia sedang mengukir ukiran kayu, dia selalu melihat ke atas secara tidak sengaja. Gambar di matanya biasa saja tetapi sangat hangat. Itu karena pertarungannya terlalu tinggi. Bagaimana kabarmu? Makan kembang api di dunia. Kamu dipersilakan untuk bergabung kapan saja. Yeling mendekat dan tersenyum. Huang Sener terganggu, dan Santo wanita itu segera menutup matanya, tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Aroma sarapan menyegarkan, lebih hangat dari suasana memasak. Namun susunan tempat duduk ini tidak terlalu serasi, orang dewasa duduk berjajar, dan ketiga anak kecil duduk berjajar. Mereka tahu bahwa itu adalah wali perempuan, tetapi mereka yang tidak tahu bahwa itu adalah tiga anak. Terutama wanita, mereka sangat menarik, mereka tidak makan, mereka semua meletakkan dagu di tangan mereka, hanya menatap tubuh suci wanita. Anda berkata, bagaimana Anda bisa kehilangan kultivasi dan meremajakan setelah tubuh suci wanita yang baik? Meski kepalanya tidak besar, tapi nafsu makannya sungguh luar biasa. Desahan adalah desahan, dan semua gadis juga sangat tersentuh. Saat itu, karena kematian Ye Chen, mereka dan Santo wanita masih bermusuhan, jenis yang tidak akan pernah mati. Siapa yang mengira mereka masih bisa duduk di meja yang sama untuk makan? Salahkan saja salahkan, dunia ini tidak kekal, nasib baik menipu orang. Sebagai istri Ye Chen, mereka masih mengenal Ye Chen dengan baik. Mereka biasanya bermain-main dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, tetapi mereka tidak pernah menyalahgunakan perasaan mereka. Yang mana dari mereka yang ada di sini, mereka tidak membawanya sampai mati, bukan? Tubuh suci wanita, Ye Chen mungkin bukan cinta, tapi semacam harapan, berharap tubuh suci wanita ini juga bisa menjadi anggota surga. Di seberang, Santo wanita memegang baskom sup, mengisinya sampai penuh, berbalik dan pergi. Makanan ini sudah kenyang, dan saya akan pergi saat saya kenyang, tapi saya tidak bisa ditatap oleh orang-orang ini, terlalu memalukan, tidak ada salahnya menatap orang sambil makan. Mengapa dia membantu iblis? Melihat orang suci wanita itu pergi, Chusuan bertanya, dan semua gadis memandang Ye Chen ke samping, berharap mendapatkan jawaban yang dapat diterima. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keraguan ini telah menghantuinya selama ribuan tahun, dan dia masih belum mengetahuinya. Mungkin, Santo wanita itu benar-benar kesulitan. Setelah makan, para istri yang berbudi luhur membersihkan piring. Setelah itu, kebanyakan dari mereka berkumpul berpasangan atau bertiga, atau bermain dengan anak-anak, atau menjahit pakaian kecil, bersenang-senang, dan dunia prasejarah akan berperang. Kedamaian semacam ini mungkin sulit didapat. Dan Ye Chen pergi ke puncak gunung lagi, dan yang harus dia lakukan setiap hari adalah pencerahan. Selain itu adalah Divine Fire of Absolute Beginning, dan diharapkan dapat menyatu dengan Immortal Fire sebelum Great Desolation War dimulai. Perpaduan ini akan menjadi batu loncatan baginya untuk menjadi kuasa kaisar. Malam tiba dengan cepat, dan ketika dia turun ke puncak gunung lagi, semua gadis yang dilihatnya berkumpul di bawah pohon tua, dan mereka berada dalam lingkaran yang rapi, memandangi ukiran kayu para santo wanita, termasuk Ye Fan, Yang Lan dan Ye Ling. Juga berkumpul di sana. Dapat dilihat bahwa ekspresi semua orang sangat aneh. Kamu Fan, apa yang dia ukir? Kata Xiao Yang Lan, dengan suara kekanak-kanakan. Tampaknya itu seseorang. Ye Fan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Kedua lelaki kecil itu cuek dan tidak tahu bagaimana menghindari pantangan, tapi senyum gadis itu memalukan benar, tubuh suci wanita itu memang manusia, seperti manusia. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Semua gadis kembali ke kamar kerja, sedangkan Tuan Muda Ye, sangat menyedihkan untuk mengatakan bahwa dia hanya berkeliaran di luar kamar kerja, selalu ingin masuk dan mengobrol. Sayangnya, semua pintu tertutup rapat. Perasaan hukuman dewa itu baik. Orang suci perempuan itu tersenyum, dan dia bisa melihat bahwa alasan mengapa Ye Chen begitu jujur adalah karena hukuman dewa. Jika tidak ada hukuman dewa, puncak gadis giok akan terguncang. Melihat Ye Chen begitu terjerat, tidak bisa dijelaskan merasa segar, penuh dengan api jahat, tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Ye Chen batuk kering, dan akhirnya berbalik. Memang, perasaan hukuman ilahi itu tidak masuk akal, begitu banyak menantu perempuan yang cantik,
melihat mereka sepanjang hari, orang biasa tidak tahan, apalagi tubuh sucinya yang berdarah. Menghadapi mata santo wanita yang sombong, Ye Chen melirik mulutnya, dan pergi ke puncak lagi. Di bawah bulan, dia mengorbankan setetes darah Yan Luo untuk berkomunikasi dengan dunia bawah. Namun, dunia manusia dan dunia bawah masih terpisah. Ye Chen menatap ketiadaan, dan sepertinya bisa melihat puncak gunung Jieming di dunia bawah melalui kabut. Dia yakin bahwa Kaisar Huang dan Kaisar dunia bawah sedang melihat ke langit, tetapi mengapa mereka tidak melepaskan isolasi? Dalam hal ini, Kaisar dunia bawah juga tidak berdaya, dan mungkin untuk menyelesaikannya, tetapi konsekuensinya sangat serius. Dua makhluk tertinggi berada di luar jangkauan mereka, jadi mereka hanya bisa menunggu, dan ketika Ye Chen menemukan kesempatan untuk menjadi Kaisar Semu, mereka akan merobek celah untuk sementara dan membiarkan Ye Chen mencoba melewatinya. Pada titik tertentu, Ye Chen menutup matanya. Malam ini luar biasa sepi, tetapi kabut perang berangsur-angsur muncul. Langit damai, dan prasejarah juga damai. Mungkin ini juga semacam pemahaman diam-diam, suasananya sangat tertekan, kedua belah pihak sedang menunggu, Hong Huang dan penjahat lainnya telah kembali ke singgasana mereka, dan surga menunggu Ye Chen dinobatkan sebagai Kaisar Semu. Dan penyebaran strategis sedang dilakukan secara diam-diam. Para komandan dari tiga kekuatan di surga pernah berkumpul bersama, begitu pula Hong Huang. Seperti yang diharapkan Ye Chen, target pertama mereka adalah benua Nether. Dibandingkan dengan Xuan Huang dan Dachu, benua Nether lebih mudah untuk dilawan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang. Dalam 9 hari terakhir, telah terjadi angin dan awan yang bergejolak, hanya karena cahaya surgawi yang harus dirampok, satu demi satu, setiap cahaya surgawi melambangkan seseorang yang telah kembali ke tahta, seorang kaisar semu yang sebenarnya, seperti jumlah yang sangat besar, setiap orang yang melihatnya Kaisar Tianzun terlihat sangat bermartabat, karena mereka yang harus kembali ke singgasananya adalah milik suku prasejarah, dan tidak ada surga sama sekali. Terlalu konyol. Berdiri di puncak gunung Tianzu, Tianzu tidak bisa menahan kutukan. Bajingan Ye Chen itu benar. Apa yang disebut hiruk-pikuk bencana dan bencana ini telah menjadi konspirasi sejak awal, konspirasi melawan surga. Dimi mendengus dingin, begitu banyak Kaisar Zun dimakamkan, dan mereka yang kembali ke singgasananya milik orang-orang prasejarah. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Pedang eksekusi abadi sialan, metode kali ini benar-benar kuat. Akan menjadi yang lebih besar. Malapetaka. Tianzu menarik napas dalam-dalam, tidak mampu menyembunyikan niat membunuh di mata lamanya, tidak mampu menyembunyikan ketakutan dan ketakutannya. Kata-katanya membuat wajah Dimi jauh lebih dingin. Dapat dikatakan bahwa setiap kali saya menyebutkan pedang Zuxian, saya tidak bisa tidak mengingat hal-hal dari masa lalu. Di zaman kegelapan itu, orang-orang adalah yang paling putus asa. Cahayanya bahkan lebih menakutkan. Ketika hari ke-10 tiba, Ye Chen yang telah menyadari Tao terbangun dari tidur lelapnya. Mengapa? Sebelum mengatakan apapun, saya mendengar dia menghela nafas terlebih dahulu, meskipun 9 hari pencerahan, meskipun sesekali ada keuntungan, itu hanya dangkal, tidak mungkin membantunya menjadi kaisar semu, itu terlalu sulit. Setiap kali dia bangun, dia menarik perhatian banyak pihak. Tianxuanmen, area terlarang, dan dunia bawah semua berharap dia dapat mengambil langkah itu sebelum api perang menyala. Seorang kaisar semu memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia mengangkat kakinya ke puncak gunung. Istri yang berbudi luhur telah menyiapkan sarapan, dan ketiga anak kecil semuanya ditempatkan di tempat yang seharusnya, terutama tubuh suci wanita itu mencolok, tetapi terlepas dari hal-hal lain, mereka makan ketika mereka duduk, dan pergi setelah makan. Aku sedang berpikir, garis keturunan seperti apa yang akan digabungkan oleh kedua orang suci itu. Nanming Yusu tertawa. Sebelum saya bertemu dengannya, saya belum pernah mendengar tentang tubuh orang suci wanita. Kombinasi dari dua orang suci belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen mengangkat bahu di bawah mata para wanita. Di era ini, mungkin kita bisa membuatnya. Xian tertawa. Jangan khawatir, kami tidak akan cemburu. Nama laki-laki itu adalah Ye Seng, dan nama perempuan itu adalah Ha. Kami datang. Sebelum gadis-gadis itu selesai berbicara, Ye Chen Huo bangkit, emasnya mata sedikit menyipit, dengan ekspresi bermartabat, menatap ketiadaan, dan dengan mata ilahi Zhou Tian. Dia membersihkan lapisan kabut.
Dapat dilihat bahwa dalam ketiadaan, ada satu demi satu cahaya langit yang lewat, mungkin jumlahnya terlalu besar, dan mereka terhubung satu demi satu, seperti lautan peri yang cerah, menutupi langit. Alasan mengapa Ye Chen tampak hikmat adalah karena cahaya surgawi, tanpa kecuali, milik dunia prasejarah, dan kelompok perampok terakhir kembali ke posisi mereka, artinya, era prasejarah akan memulai perang. Di sisi lain, langit sangat sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kembali ke tahta setelah bencana. Tidak hanya mereka tidak ada, tetapi mereka masih jatuh. Tablet Giok Yuanshen sepotong demi sepotong diledakkan satu per satu. Brengsek. Teriakan kemarahan seperti itu bergema di seluruh Great Chu, benua Xuan Huang, dan benua Nether. Itu adalah teguran ke langit, kebencian atas ketidakadilan langit. Ledakan. Gemuruh. Guntur ketiadaan bergema, dan paksaan tertinggi tiba-tiba muncul. Itu bukan pertanda malapetaka, tapi kutukan dari surga. Di tengah omelan kemarahan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dihukum oleh para dewa, dan berapa banyak orang yang dimakamkan di bawah kutukan para dewa. Sebelum perang dimulai, mereka berlumuran darah. Diiringi dengan noda darah ini, tawa yang tidak bermoral dari dunia prasejarah menyebar jauh dan luas, dan kemudian ada udara prasejarah yang mengepul, bergulung di langit, penuh tirani dan haus darah, menelan langit berbintang, mengambil yang terakhir. Jejak dunia terang, semuanya tertutup. Episode 2350 Panglima Tertinggi. Ledakan. Gemuruh. Diiringi oleh suara gemuruh, langit berbintang bergetar, dan medan bintang yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Ada lebih banyak medan bintang, dan ada petak-petak dunia luar angkasa tersembunyi, yang meledak dengan keras. Itu adalah tanah leluhur dari semua ras di prasejarah, dan mereka tersembunyi dengan sangat misterius. Tidak ada lagi keraguan, mereka semua bertarung keluar dari tanah leluhur, ingin menyalakan api perang, dan membuat kuku besi dunia prasejarah menyebar ke seluruh dunia. Setiap tanah leluhur prasejarah, di mana tidak ada yang terlihat, melihat aura prasejarah, bergolak dan berjatuhan, dan setiap helai seberat gunung, mengganggu yin dan yang, dan menghancurkan alam semesta. Memandang jauh, itu adalah lautan yang gelap, atau menginjak pedang terbang, atau mengendarai awan dan kabut, atau mengendarai kereta, membanjiri langit berbintang. Tidak semuanya adalah sosok manusia besar, menyapu aura prasejarah, berlari kencang di bintang-bintang langit, menginjak-injak langit berbintang. Orang dapat melihat matanya yang besar, dipenuhi dengan cahaya merah, tirani dan haus darah, seperti dewa kematian dari 9 dunia terpencil, ingin memanen makhluk dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Dimanapun tentara prasejarah lewat, terjadi kekacauan, satu demi satu bintang kuno dihancurkan satu persatu, dan kerikil yang berterbangan masih bersinar dengan cahaya bintang yang redup, tercermin pada wajah ganas. Bendera pertempuran huli prasejarah, membentuk badai perang, bertiup di seluruh langit. Semut, gemetar. Tawa yang tidak bermoral bergema melalui 10.000 domain, membawa kekuatan sihir tertinggi, yang mengganggu hati dan pikiran dunia mereka yang pikirannya tidak teguh, wajahnya pucat, dan bahkan tangan yang memegang senjata gemetar. Perang. Para biksu surga tidak takut, dan teriakan mereka mengguncang langit peri. Mereka semua mengenakan baju perang mereka, dan berdasarkan benua Xuan Huang, Chu besar, dan benua Nether, mereka telah membentuk formasi biksu. Bersiaplah membela sampai mati, kegigihan di mata, semua menganggap kematian sebagai rumah. Tak satu pun dari mereka yang takut berperang. Di zaman kegelapan, seperti invasi iblis surgawi, betapa sengitnya pertempuran itu, dan mereka semua melakukannya dengan tiba-tiba. Apakah mereka akan takut padanya? Kekuatan tempur vertikal benar-benar ditekan, tetapi juga bermandikan darah dalam sublimasi ekstrim, kemuliaan berakhir, dan tidak sia-sia mempraktikkan Taoisme seumur hidup. Semut, gemetar. Senyum menyeringai ini lagi, menyatu dengan kekuatan roh primordial, bergema tanpa batas. Setelah sekian lama, orang-orang prasejarah keluar bersama lagi. Melihat ke bawah pada ketiadaan, setiap suku prasejarah seperti aliran, datang dari berbagai bidang bintang, berkumpul menjadi satu, dan pertempuran itu begitu besar sehingga Rao Hades dan Di Huang tidak bisa menahan cemberut ketika mereka melihatnya. Sudah tidak mungkin untuk memperkirakan, tidak hanya beberapa kali langit, tetapi puluhan kali, atau bahkan ratusan kali, seperti tirai gelap yang menutupi langit, menutupi cahaya dunia. Hong Huang bukannya tanpa taktik, dan sebelum perang, dia telah membuat keputusan. Kali ini perang benar-benar dilakukan.
Seluruh pasukan prasejarah memiliki pemahaman diam-diam dan telah dibagi menjadi 3 kekuatan sekutu prasejarah. Pasukan koalisi pertama langsung menuju Xuan Huang, lalu dibagi menjadi 4, dari timur, barat, utara, selatan, ke Laut Bintang Xuan Huang, dan ingin masuk dari timur, gurun barat, wilayah selatan, dan Beiyue. Pasukan koalisi kedua langsung menuju surga Dacu, dan ada ratusan ras. Pasukan koalisi ketiga sedang menyerang benua Nether. Dalam hal pertempuran, kekuatan pasukan koalisi ketiga sedikit lebih lemah daripada pasukan koalisi pertama dan kedua, tetapi benar-benar ditekan. Great Chu, Tian Xuanmen. Semua kuasi kaisar ada di sana, semuanya mengenakan baju besi masa perang, pria seperti marsekal, wanita seperti jenderal. Pada saat ini, mereka semua menatap langit berbintang kuno, di atasnya tergantung bintang-bintang kecil, tidak bergerak, tetapi mereka semua mengikuti arah tertentu dan bergerak perlahan. Benar, bintang-bintang kecil melambangkan pasukan besar, bintang-bintang emas melambangkan kaisar semu. Bintang-bintang perak melambangkan orang bijak agung. Bintang-bintang merah melambangkan Raja Suci. Inilah dominasi Taiko Xingtian, dari sini kita bisa melihat arah pasukan Great Desolate. Jika Great Desolation tidak ditutupi dengan metode rahasia pada level yang sama, bisa terlihat jelas di sini. Seperti peta bintang kuno ini, Xuan Huang dan benua Nether juga memilikinya. Ketiga bintang kuno itu terhubung. Dacu dapat melihatnya, dan Xuan Huang dan benua Nether juga dapat melihatnya, tidak hanya arah mereka, tetapi juga lainnya barisan dapat dilihat sekilas melalui peta bintang. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya. Saya terkejut ketika melihatnya. Pria tua itu mendecakkan lidahnya. Ah! Tian Lao tidak bisa menahan cibiran, dengan kekuatan tempur seperti itu, di mana iblis surgawi ketika menyerbu, itu benar-benar layak untuk dibunuh. Dacu, Xuan Huang, dan benua Nether bertarung pada saat yang sama. Ini untuk menelan seluruh dunia sekaligus. Langit, kamu mungkin berharap untuk masuk dan keluar. Dong Huang berkata dengan lembut, menatap Ye Chen. Hukum perang mengatakan bahwa yang benar itu salah, dan yang salah itu benar. Ye Chen segera berkata, 3 pihak menyerang pada saat yang sama, itu adalah penutup mata. Apa yang benar-benar ingin dilawan Hong Huang pastilah benua bawah. Benarkah? Roh jahat itu mengangkat alisnya. Serius. Ye Chen Hui berkata belak-belakan, nadanya sangat mutlak, ketiga pihak bertarung, itu benar-benar gertakan, menyerang Xuan Huang dan pasukan besar Dacu. Saya hanyalah tipuan untuk mengalihkan perhatian, jangan tertipu oleh penampilan, pasukan koalisi ketiga Hong Huang, meskipun barisannya tidak sekuat pasukan koalisi pertama dan kedua, saya berani menyimpulkan bahwa lebih dari 80% tentara Kaisar Ekstrim Hong Huang berada di pasukan koalisi ketiga. Tidak sulit untuk memenangkan benua Nether dengan pertempuran cepat. Tidak ada yang salah dengan analisis seperti itu. Semua kuasi Kaisar mengangguk. Dengan pikiran yang begitu cemerlang, kamu harus menjadi komandan, kata Dong Huang Taixin sambil tersenyum. Saya setuju dengan kata-kata Dewi Kunlun, dan Xuan Huang juga mendengarkan perintahnya. Tawa ini datang dari langit fantasi dan tirai air Xuan Huang, dan pembicaranya adalah Kaisar klan Kuiniu. Tentara Nether saya selalu siaga. Kata-kata juga datang dari arah benua Nether, implikasinya sangat jelas, seperti Kuiniu Huang, dia tanpa syarat mendukung Ye Chen sebagai panglima tertinggi. Tidak keberatan. Tidak peduli Zundi dari Great Chu hadir, Zundi dari benua Xuan Huang, atau Zundi dari Nether, tidak ada yang membantah, dapat dikatakan bahwa mereka berbicara serempak. Legenda Ye Chen telah menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, dia mampu memimpin pengadilan surgawi Chu besar untuk mengusir invasi iblis, yang menunjukkan bakatnya sebagai seorang jenderal, dan perang para biksu juga membutuhkan orang-orang seperti itu, dan satu orang harus memegang komando. Dan orang ini adalah Kaisar ke-10 dari Great Chu. Harus dikatakan bahwa para komandan dan kaisar semu dari ketiga partai semuanya sangat berani. Bukankah berani menyerahkan komando tepat sebelum pertempuran? Apa yang mereka katakan akan menjadikan Ye Chen, pada saat ini, panglima tertinggi langit, dan juga orang dengan kekuatan terbesar. Untuk orang bijak kecil, itu bahkan kemuliaan yang tinggi. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan seperti itu. Siapa yang mengira bahwa panglima tertinggi dari 3 partai akan memahkotai Ye Chen saat ini, seolah-olah dia dianggap sebagai raja, tentara surga, rakyat jelata dari 10.000 alam, dari puncak. Kuasa Kaisar, turun ke alam kondensat kecil,
leluhur yang tak terhitung jumlahnya, junior yang tak terhitung jumlahnya selalu menunggu Wang Ling. Tindakan ini dengan sempurna menafsirkan sebuah kalimat, apa yang diinginkan orang, apa yang diharapkan semua orang. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti, dan semua orang memandang Ye Chen. Memenuhi misi. Ye Chen tidak menolak, kata-katanya nyaring, dan ekspresinya serius. Betapa mulianya penobatan seorang raja. Namun, tidak mudah untuk menjadi panglima tertinggi surga, ketika dia menyandang kemuliaan tertinggi, dia juga mengemban misi agung surga, karena setiap perintah yang dia buat, setiap kata yang dia ucapkan dapat menyebabkan kematian ribuan orang. Dia bertanggung jawab atas kehidupan makhluk surgawi. Komandan Langit, beri perintah. Fu Ya tertawa. Chu Xuanhuang Agung membawa semua senjata kaisar ekstrim untuk memperkuat benua Nether. Ye Chen segera berkata, kata-katanya cukup serius, dan nada kata-kata ini juga cukup agung. Ledakan, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara menggelegar. Pada saat yang sama, Dachu dan Xuanhuang membuka gerbang domain Dao Kaisar, menghubungkan ke benua Nether, dan kemudian serangkaian tokoh masuk. Tanpa kecuali, mereka semuanya kaisar, membawa perangkat kaisar. Dan Ye Chen juga berubah menjadi tiruan, dan mengikuti kaisar semu. Setelah Kaisar Zun pergi, Ye Chen menatap langit bintang kuno lagi. Tentara Great Desolate yang menyerang Xuanhuang telah melangkah melintasi laut bintang Xuanhuang dan menyerang ke tepi daratan. Kapal perang yang menjulang tinggi berbaris satu demi satu. Di setiap kapal perang, sebuah bendera pertempuran Great Desolation didirikan, mendayung melawan angin. Prasejarah orang-orang yang berdiri di atasnya menyeringai. Sial, pukul. Tentara Xuanhuang yang menjaga kehancuran timur, gurun barat, wilayah selatan, dan Beiyue telah lama siap berperang. Formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya semuanya dihidupkan kembali. Sebelum pasukan kehancuran besar mendarat, ratusan juta dewa tersapu. Engah, engah, engah. Siluet orang berubah menjadi kabut darah, mewarnai Singhai merah, menunggu pekerjaan dengan nyaman, dan tentara prasejarah yang baru saja membunuh mereka dikirim kembali ke Singhai dalam keadaan linglung. Formasi, beri aku ledakan. Semua komandan Hong Huang mendesis, berdiri di kapal perang di belakang, mengayunkan pedang mereka dan menunjuk ke arah Xuanhuang. Di bawah perintah, formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan benteng kapal perang menyerang pasukan Xuanhuang. Engah, engah, engah. Sama seperti Hong Huang, biksu Xuanhuang juga dimakamkan berkeping-keping. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh mengguncang langit, pasukan Great Desolate berdiri di kapal perang, dekat tepi laut berbintang dan daratan, dan pasukan Xuanhuang mempertahankan daratan, dan kedua belah pihak melancarkan pertempuran mematikan. Seperti yang diharapkan Ye Chen, Hong Huang adalah serangan tipuan. Dia menekan barisan, tetapi tidak menyerang dengan paksa. Dia hanya membombardir formasi dan benteng. Setelah turun ke Dachu, Xuanhuang adalah yang terakhir. Perhitungan Hong Huang telah lama dipahami oleh Ye Chen, dan pertempuran antara tentara Hong Huang dan tentara Xuanhuang, dia juga melihat dengan jelas di peta bintang kuno. Kami datang. Di satu sisi, Fu Ya mendengus dingin. Sebelum kata-kata selesai, terdengar suara gemuruh, dan pasukan koalisi kedua Hong Huang juga membunuh Dachu sekilas, itu adalah lautan luas yang melahap langit dan bumi, mengelilingi Dachu. Baik untuk melawan sebagai simbol, untuk menyelamatkan batu asal, kata Ye Chen, dan kata-kata itu bergema di seluruh dunia. Pintunya bersih. Biksu Dachu tersenyum dan menghidupkan kembali formasi pembunuhan. Pukul aku. Teriakan singkong bergema di seluruh bidang bintang, itu adalah kaisar dari klan Taoti yang telah mengeluarkan pedang pembunuhnya dan menunjuk ke arah Dachu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Puluhan juta formasi pembunuhan sering dihidupkan kembali, meledak menuju Great Chu Heaven Protector Barrier. Namun, meskipun pengeboman mereka sengit, mereka tidak mengguncang penghalang, karena pertahanan Dachu sangat kuat, dan tanpa senjata kekaisaran yang cukup ekstrim, penghalang tidak dapat dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa semua senjata kekaisaran pada periode prasejarah terkonsentrasi pada pasukan koalisi ketiga, dan tentara kekaisaran yang mereka bawa saat ini sangat terbatas, belum lagi, mereka berpura-pura menyerang, dan ada banyak guntur dan sedikit hujan. Pukul, pukul aku sampai mati. Dachu mendesis satu demi satu, mengguncang dunia. Namun, meskipun talenta Chu yang hebat berteriak keras, deretan lampu peri yang meledak jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Berteriak dan berteriak,
mereka tidak bisa benar-benar bertarung, serangan tipuan. Anda berakting, dan kami juga berakting, baik untuk membuat masalah kecil, jangan serius, meskipun serius, dengan jumlah senjata kekaisaran Anda tidak akan dapat mengalahkan pertahanan Dacu. Pukul aku. Senyum para kaisar dari semua klan prasejarah terlihat santai, bersandar pada kereta batu giok, memberi perintah dengan santai, seolah-olah mereka tidak peduli dengan hasil pertempuran. Kaisar dari semua klan memerintahkan sesuka hati, dan tentara prasejarah yang mengelilingi Dacu juga menyerang sesuka hati. Serang bersama, dan Great Chu dapat dihancurkan dengan sendirinya. Aku tidak sabar untuk meminum darah Great Chu. Kaisar dari klan Taoti menjilat lidah merahnya dan tersenyum ganas. Jika tidak ada kesepakatan di antara berbagai klan, jika tidak, itu tidak akan menjadi serangan tipuan, itu akan menjadi serangan dengan pedang dan senjata asli. Menunggu untuk menerobos penghalang, pembantaian nakal. Kaisar dari klan lain juga seperti ini, tersenyum di sudut mulut mereka dan tirani di mata mereka. Yang paling ingin mereka hancurkan adalah Dacu, karena hanya ada satu orang di Dacu, dan mereka sudah membencinya. Ketulang. Adapun orang itu adalah Ye Chen, kaisar ke-10 dari Dacu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Chen sudah menjadi panglima tertinggi Chu Agung saat ini. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan dikejutkan oleh keberanian langit dan manusia, dan mereka akan menyerahkan perintah itu kepada Yang Agung. Sage. Di Sekte Tianxuan, Ye Chen langsung mengabaikan pasukan besar, pertahanan Dacu tidak dibangun, belum lagi serangan pura-pura, bahkan jika dia benar-benar menyerang, akan sangat sulit untuk menembus penghalang Great Chu. Yang dia fokuskan adalah arah benua Nether. Dibandingkan dengan Dacu dan Xuan Huang, benua Nether adalah pertarungan sesungguhnya. Klan besar telah mengumpulkan lebih dari 80% senjata kekaisaran, dan jumlahnya benar-benar ditekan. Tanpa bantuan Xuan Huang dan Dacu, mereka tidak akan dapat bertahan selama setengah hari untungnya, prediksinya itu benar, Hong Huang mengumpulkan 80% dari tentara kaisar ekstrim, dan semua surga berkumpul, tetapi semua senjata kaisar, dikombinasikan dengan pesona pelindung langit dari benua Nether, pertahanannya juga cukup kuat. Di bawah pengawasannya, pasukan sekutu ketiga dari kehancuran besar mencapai benua Nether. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Suara dengungan ini ditransmisikan dari artefak kaisar, dan itu bukan satu, ada lusinan suara dengungan artefak kaisar dapat terdengar di Dacu bahkan setelah wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ke kejauhan, Great Desolate Army telah menutupi langit berbintang, mengelilingi benua Belanda ke segala arah, dan lusinan prajurit kaisar yang ekstrim tertahan dalam kehampaan, seperti lusinan matahari, mekar dengan cahaya yang menyilaukan, gumpalan kekuatan kaisar yang ekstrim menggantung jatuh dan hancurkan kubah abadi-abadi. Ini benar-benar seperti yang diharapkan Ye Chen. Seorang kaisar Zun tua menghela nafas, menatap lusinan tentara kaisar di dunia prasejarah. Jika ini adalah pengeboman kolektif, penghalang benua Nether tidak akan mampu menahannya. Sepertinya kita belum terlambat. Diiringi tawa, Jenderal Dewa Tianjiu adalah yang pertama keluar, mengenakan baju perang kuno, memegang kapak langit di tangannya, dengan kekuatan yang menakjubkan. Belakangan, Dong Huang Taixin, Siemo, Yue Huang, Seng Zun, dan Chu Zundi hebat lainnya juga muncul. Hanya dalam 3 atau 5 detik, orang-orang dari Xuan Huang juga tiba, pemimpinnya adalah Kui Niu Huang dan Seng Yuan Huang, yang satu membawa kapak perang kaisar, yang lain membawa batang besi senjata kaisar, dan tidak sedikit sok kaisar mengikuti di belakang. Jumlah kaisar semu tidak perlu terlalu banyak, cukup prajurit kaisar. Orang yang turun bisa hidup. Ketika semua kaisar semu berkumpul, tawa samar datang dari langit berbintang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa dia adalah Patriark Yongqi, mengenakan baju besi dan memegang pedang kaisar emas. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia melihat ke benua Nether dengan penuh minat. Namun, visinya adalah terbatas dan dia tidak bisa melihat menembus benua Nether. Dunia bawah ditutupi dengan metode rahasia untuk menutupi langit. Orang ini umumnya tidak percaya diri, dan dia juga cukup tinggi, sepertinya dia adalah panglima tertinggi pasukan koalisi ketiga, dan juga pasukan koalisi terkuat di antara 3 pasukan koalisi utama prasejarah, karena mereka jumlah senjata kekaisaran, bukan 2 pasukan koalisi lainnya. Sebagai perbandingan, ada puluhan patung N